dan bahagia. Perkenalkan, saya Indra Ulan, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, dalam program pendidikan guru penggerak ini saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator yakni Bapak Syarifuddin dan Bapak Ilmal sebagai pengajar praktik. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3, saya memahami tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap diri seorang pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, kompetensi inti coaching yang seharusnya dimiliki diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, pemahaman mengenai terdapatnya 3 tahapan dalam supervisi akademik, yakni praobservasi dalam hal ini perencanaan, observasi dalam hal ini pelaksanaan, dan pasca observasi dalam hal ini tindak lanjut. Adapun emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar saya, pertama, cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Kedua, tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Selanjutnya, emosi gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP lainnya dalam ruang kolaborasi maupun pada demonstrasi kontekstual. Selanjutnya ada perasaan optimis, yakni saya sangat optimis untuk mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar berbagai pemahaman yang telah saya peroleh di modul 2.3 ini. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP lainnya saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi maupun pada demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai supervisor. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali lebih baik potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya, sehingga mereka mampu untuk menemukan solusi atas permasalahan maupun kompetensi dirinya sendiri. Adapun keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu memperhatikan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun supervisor. Saya juga mempraktikkan proses coaching dengan kesadaran diri agar bisa mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi, justifikasi, dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh.
Pertanyaannya, bagaimana langkah efektif agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi akademik di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan apabila berbagai stakeholder yang ada di sekolah, termasuk kepala sekolah, memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana konsep coaching dalam supervisi akademik dan mau menerapkannya dengan baik. Kegiatan supervisi tidak hanya menjadi bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan cara dan proses untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya berjalan satu arah, di mana langkahnya meliputi pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selanjutnya, dalam ketiga langkah tersebut disertai dengan efektivitas yang baik berupa perencanaan yang matang pada tahap pra-observasi, pengawalan dan fasilitasi yang baik pada saat observasi, dan pemberian umpan balik atau tindak lanjut di pasca observasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Kegiatan coaching dalam supervisi akademik sangat berpengaruh untuk mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid sendiri sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah. Agar pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut dapat terwujud, maka seorang guru harus memiliki kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, yakni seorang yang harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga bagaimana memahami karakter dan sosial emosional murid. Hingga pada akhirnya, apa yang menjadi tujuan coaching dalam supervisi akademik, yakni mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran pada murid juga dapat terwujud dengan baik. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Adapun menurut saya tantangan terberatnya adalah berbagi pemahaman yang sama tentang coaching dalam supervisi akademik di lingkungan sekolah. Supervisi akademik yang awalnya hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi, melaksanakan sosialisasi atau penyebaran pemahaman kepada seluruh komunitas sekolah, baik saat guru rapat maupun pada kegiatan lainnya, tentang bagaimana makna supervisi akademik yang sesungguhnya, memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang mudah diakses oleh seluruh warga dan komunitas sekolah. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan atau pengawas sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah terkesan menjalankan kewajiban yang sifatnya satu arah. Pada saat itu, saya tidak memahami makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik yang dijalankan pun tidak semua tahapan, di mana tahapan yang dijalankan hanya pada tahap observasi dan pasca observasi. Tahapan sebelum melakukan supervisi akademik, yakni pra-supervisi, tidak dijalankan. Meskipun pada saat itu saya sebenarnya mendapatkan beberapa umpan balik untuk perbaikan masalah pembelajaran saya, namun hal ini tidak lahir dari saya sendiri yang merefleksi kegiatan pembelajaran saya berdasarkan teknik coaching, melainkan perbaikan tersebut berasal dari kepala sekolah dan atau pengawas sekolah yang bertindak sebagai supervisor dan lebih memberi pemaknaan penilaian.
konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid diberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan atau potensi yang ingin dikembangkannya. Selanjutnya, pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat lebih fokus dan terwujud kehadiran penuh, sehingga dapat aktif dan memberikan pertanyaan berbobot hingga coachee sampai pada solusinya. Terakhir, terkait informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP, yakni tentang faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Pada laman ini dinyatakan kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal, dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Hal ini tertuang dalam Putra Aditya Dwi tentang penerapan coaching untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik, di mana laman ini diakses pada Kamis 22 Juli 2024 dengan alamat berikut ini. Demikianlah video tugas saya kali ini tentang koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.